Halo teman-teman semuanya, saya Chin dan hari ini saya akan membahas lensa telefoto zoom dari sistem kamera Canon EOS R. Lensa telefoto zoom biasanya panjang, berat, dan juga sangat mahal. Tapi Canon punya alternatif yang menarik, yaitu Canon RF 70-200 mm f4 ISL. Lensa telefoto yang berwarna putih khas Canon ini beratnya di bawah 700 gram. Jauh lebih ringan jika kita bandingkan dengan lensa 70-200 mm pada umumnya, yang biasanya beratnya berkisar antara 1 sampai 1,5 kg. Mengapa bisa begitu? Ya, salah satu alasannya adalah bukan maksimum lensa ini dibatasi ke f4. Kedua, di era kamera mirrorless, lensa itu bisa dibuat lebih kompak dan lebih pendek daripada di era DSLR. Meski hanya berbukan maksimum f4, tapi kualitas gambarnya tidak berbeda dengan yang f2.8. Kalau teman-teman buat travel dan seringnya motret di outdoor, siang-siang atau sore-sore, lensa f4 ini sangat cukup untuk berbagai jenis fotografi. Meskipun kadang-kadang kalian berhadapan dengan cahaya yang kurang atau kondisi low light, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir karena kamera digital masa kini dan juga software itu semakin canggih dalam menurunkan noise di ISO tinggi. Saya berkesempatan menggunakan lensa ini dengan kamera Canon EOS R5 di Bali. Secara handling, pasangan ini menurut saya sangat padu dan tidak terasa jomplang. Seperti memang sudah dirancang bersama-sama ya. Secara sekilas, panjang lensa ini mirip dengan lensa zoom lebar seperti 24-105 mm f4. Panjangnya di 70 mm hanya 12 cm saja. Dan saat kita zoom ke 200 mm, panjangnya menjadi lebih panjang tentunya, jadi 17 cm. Filternya cukup besar, 77 mm, lebih besar daripada lensa-lensa pada umumnya, tapi tidak sebesar lensa mirrorless profesional yang banyak menggunakan filter 82 mm. Yang saya senangi dari lensa ini adalah saya bisa memasukkannya ke tas kamera yang relatif kompak. Ada lock di lensa ini supaya lensa tidak memanjang saat ditenteng atau disimpan. Belakangan ini, terus terang saja, saya agak malas menggunakan tas kamera yang besar. Selain menarik perhatian, tas kamera yang besar, kalau kosong saja sudah terasa berat. Dan kalau kita masuk ke dalam ruangan atau ganggang yang sempit, itu sulit dan beresiko menabrak orang atau barang yang dijual orang-orang. Saat saya memotret di Bali bersama teman-teman info fotografi, beberapa bertanya kepada saya, ini sebenarnya lensa apa nih? Kok warnanya putih, tapi ukurannya cukup ringkas? Nah, menurut saya 70-200 mm f4 ini cukup fleksibel ya. Selain ukurannya kompak, dia bisa zoom dan dia juga bisa fokus cukup dekat. Dari 70 mm sampai 200 mm, kita bisa fokus dengan jarak 60 cm. Ini cukup ideal kalau kita perlu foto detail atau juga potret yang sifatnya lebih close up. Saat saya coba, autofocus lensa ini juga sangat cepat. Langsung snap ke subjek dengan mudah. Motor fokusnya sudah yang tercanggih nih teknologinya, yang dinamakan Nano USM. Dan motornya ada 2 lagi. Jadi teman-teman yang menggunakan lensa ini untuk fotografi aksi atau spot itu tidak ada masalah sama sekali. Cepat sekali soalnya. Nah, secara desain lensa ini juga cukup lengkap. Yaitu dia sudah weather shield dan juga heat shield ya. Maksudnya catnya itu putih. Jadi kalau kena cahaya matahari, dia tidak menyerap panas. Dia memantulkan panas sehingga saat kita pegang dia tetap cool. Ya, berbeda dengan wajah saya yang setelah di Bali itu tidak heat shield. Jadi langsung gosong ya. Di bodi lensanya ini juga terkesan profesional. Banyak tuas-tuas yang sangat membantu. Seperti ada tuas autofocus manual fokus, ada tuas untuk stabilization, dan juga ada pilihan tipe stabilization-nya untuk yang panning atau yang biasa. Dan yang terakhir ada fokus limiter yang bertujuan untuk membatasi jarak fokus, supaya kinerja dari lensa ini lebih cepat lagi di kondisi tertentu. Misalnya untuk foto subjek yang jaraknya jauh sekali, seperti kita foto burung atau pemandangan, ya lebih cepat kalau kita set ke 2,5 meter sampai infinity. Di bagian depan lensa juga sudah dilapisi oleh fluorine coating.
Jadi mudah dibersihkan dan debu-debu itu jarang mau menempel di bagian depan lensa ini. Nah, seperti lensa EOS R lainnya, lensa ini juga punya control ring. Nah, yang kita bisa ganti fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan kita masing-masing. Konstruksi lensanya cukup lengkap, dan juga lens hood itu sudah ikut dalam paket pembelian. Cuma kebetulan, saya ini tidak dipinjami lens hoodnya, sepertinya ketinggalan ya. Ya, boleh dibilang lensa ini memang udah siap untuk profesional untuk menjalani tugas-tugas fotografi atau videografi yang sulit. Kualitas gambar yang saya perhatikan dari kombinasi lensa dengan Canon EOS R yang punya resolusi yang cukup besar nih, EOS R5, saya sangat suka sekali. Karena hasilnya tajam, penuh detail, warnanya juga bagus, dan cukup bebas dari aberration. Saat foto potret atau detail misalnya, bokeh yang terbentuk juga kelihatan mulus berkat adanya 9 bila aperture. Lalu apa nih kelemahan dari lensa ini? Biasanya yang melirik lensa 70-200 mm f4 ini juga melirik lensa 70-200 mm dengan bukaan yang lebih besar yaitu f2,8. Di kondisi yang gelap, lensa yang hanya berbukaan f4 memang membuat kita harus menaikkan ISO. Terlebih kalau subjek yang kita foto itu bergerak. Memang lensa bukaan yang besar seperti f2,8 atau lebih besar lagi itu lebih seksi. Tapi menurut saya versi f4 ini juga mengisi peran tertentu. Pertama, untuk traveling yang jauh atau hiking, kalau kita bawa beberapa kamera atau lensa, 70-200 f4 yang lebih compact dan ringan ini akan lebih memudahkan dan membuat kita lebih enjoy. Menurut saya, lensa ini cocok sekali untuk berbagai jenis fotografi. Seperti foto-foto yang telah saya tunjukkan. Lensa ini cocok untuk travel, close-up portrait, foto alam, liputan peristiwa, dan untuk foto kegiatan olahraga itu juga bisa aja asal pencahayaannya cukup baik. Ngomong-ngomong, saat review lensa ini, saya sempat mengecek harga lensa ini di Indonesia. Dan ternyata harganya juga sudah turun nih. Dari awalnya 30 jutaan waktu dia pertama rilis, sekarang jadi 20 jutaan saja. Memang harganya ini masih lumayan tinggi bagi sebagian besar teman-teman. Tapi kalau saya bandingkan dengan era DSLR, peningkatan teknologinya dan juga ukurannya makin ringan dan compact, ya menurut saya lensa ini cukup worth it di harga 20-an juta. Nah, belakangan ini saya banyak membahas lensa-lensa baru untuk sistem Canon EOS R, terutama yang terjangkau dan ukurannya compact. Bagi teman-teman yang tertarik, jangan lupa lanjutkan dengan menonton review lensa telefoto Canon yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Oke, goodbye.